Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita dan menyehatkan kita sehingga kita bisa menunaikan salat Jumat pada hari ini. Sungguh merupakan nikmat yang paling besar ketika Allah menjaga iman kita. Maka marilah kita terus bersyukur kepadanya dengan senantiasa berusaha meningkatkan takwa. Tidak lupa pula salawat dan salam atas Rasulullah junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Tak ada satupun petunjuk yang kita butuhkan untuk mengarungi kehidupan ini kecuali beliau memberikan keteladanan terbaik untuk umatnya. Semoga Allah SWT rahmati seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah SWT rahmati para tabi'in dan seluruh umat yang teguh dan istiqomah meniti jalan kehidupan yang telah digariskannya. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, selalu bertaubat kepadanya, selalu mengingat bahwa alam dunia ini hanyalah sementara dan kekekalan ada di alam akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sebagai khotib akan membawakan khutbah yang berjudul Muhasabah berbasis resolusi. Jemaah Jumat yang berbahagia, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ibarat sedang berada di depan layar televisi, kemanapun arah kita menghadap, di hadapan kita terhampar tayangan perbuatan manusia. Selain mereka yang melakukan ketaatan dan kebaikan, tak sedikit pula kita saksikan praktik perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sungguh celaka bagi kita yang tahu diri sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, atau bahkan melakukan perbuatan dosa haram tersebut sementara dalam kondisi sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada zaman ini banyak perusahaan dan instansi mencanangkan target seluruh membuat evaluasi tahun lalu. Mereka ingin 1 tahun ke depan lebih baik daripada 1 tahun yang telah dilewatinya. Bagi seorang muslim, sesungguhnya setiap pergantian satuan waktu adalah momentum untuk melakukan evaluasi dan menghadirkan resolusi, melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia merenungi bahwa Allah SWT tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir hari, malam sebelum tidur, segala perbuatan yang telah ia lakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya selalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan,
ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk melakukan atau hal yang dilakukan untuk muslim setiap hari. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua. Mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anak untuk melakukan muhasabah diri setiap sebelum tidur. Muhasabah adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman, sebab Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari atau setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Melalui Surah Al-Hasyr ayat 18 ini, Allah merintahkan hamba-hambanya untuk beriman, untuk melaksanakan muhasabah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, yang artinya hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Seluruh ulama mufassirin sepakat bahwa makna ghad pada ayat ini adalah akhirat, sehingga muhasabah kita yang paling utama adalah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat, bukan sekedar masa depan di dunia ini. Jika ayat ini, Ibnu Katsir mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung atau di akhirat nanti. Maka kualitas iman dan ibadah kita mestinya menjadi bahan muhasabah, karena itulah yang akan menjadi bekal masa depan kita di akhirat. Bagaimana sholat kita, amal pertama dan utama yang nanti akan dihisab di akhirat? Sudahkah kita berusaha sholat berjamaah? Abdullah bin Ummi Maktum pernah minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, rumahku jauh dan aku tidak punya penuntun ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Rasulullah tahu bahwa sahabatnya ini tidak bisa melihat, maka beliau mengizinkan. Namun ketika Abdullah bin Ummi Maktum hendak pulang, ia dipanggil kembali. Apakah ketika engkau mendengar azan ketika di rumahmu? Benar ya Rasulullah, azan terdengar hingga rumahku. Kalau begitu, sholatlah berjamaah di masjid. Sejak saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid, bahkan beliaulah yang azan subuh. Artinya sebelum fajar sudah berada di masjid, padahal beliau buta. Bagaimana tilawah kita? Sudahkah kita membiasakan baca Al-Quran dan menambah hafalan kita, yang di akhirat kelak akan menentukan ketinggian derajat surga? Para sahabat demikian mesra dengan Al-Quran dan selalu siap mengamalkannya, sehingga Sayyid Qutb menyebut mereka Jailul Quran Farid, generasi Qurani yang unik. Para sahabat Nabi hingga pahlawan Islam yang namanya abadi hingga saat ini, mereka adalah orang-orang yang demikian mesra dengan kitab suci. Para ulama hingga para pembebas negeri seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, ternyata mereka adalah para penghafal Al-Quran, bahkan sudah hafiz sejak kecil. Bagaimana dengan kita? Bertambah berapa hafalan Quran kita dalam setahun lamanya? Bagaimana sedekah kita yang akan menjadi benteng dari musibah di dunia ini dan benteng dari api neraka? Para sahabat mencontohkan dalam keadaan lapang dan sempit mereka bersedekah, hingga ada yang menangis membawa segenggam kurma, karena hanya itu yang sanggup mereka infakkan. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah SWT, bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakannya atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak.
Lalu memeriksa niat, apakah amalan ini akan dilakukan ikhlas karena Allah SWT atau dilakukan demi manusia. Yang kedua, muhasabah setelah amal. Sedangkan muhasabah setelah amal terbagi dalam 3 bentuk. Bentuk pertama, muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya, sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Bentuk kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri bentuk ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut tidak dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, seperti muhasabah diri terhadap perbuatan syubhat. Bentuk ketiga, muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut, untuk apa, demi apa, manfaat apa, dan sisi negatifnya apa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manfaat terbesar yang dapat kita raih dari muhasabah diri adalah terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup kita. Bagi kita yang merasa kehidupannya begitu-begitu saja, mari kita segera latihan membiasakan diri dengan muhasabah. Bagi kita yang merasa semakin hari diri kita semakin memburuk, mari segera bermuhasabah. Apa yang salah dengan aktivitas kita sehari-hari? Dengan muhasabah diri, kita akan menemukan perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk di dunia dan akhirat yang kelak kita lakukan pada hari itu, sehingga kita dapat menyadari keberadaannya yang kemudian segera bertobat dengan tobat nasuha. Jamaah Jumat hafidhakumullah, muhasabah harus bermuara pada kesimpulan bahwa amalan-amalan kita masih sedikit, sedangkan dosa-dosa kita banyak. Bekal kita untuk masa depan akhirat masih sangat kurang, sehingga muhasabah yang benar akan melahirkan resolusi dan perbaikan. Kalau perusahaan dan orang-orang membuat resolusi untuk kinerjanya mengejar kesuksesan dunia, semestinya kita membuat resolusi berbasis muhasabah untuk kesuksesan akhirat kita. Tentu boleh kita memiliki target kesuksesan dunia, namun tujuan akhirnya tetap akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabta'i fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Maka berangkat dari muhasabah, kita buat resolusi terkait sholat kita. Jika belum lengkap berjamaah, kita lengkapi. Tidakkah kita ingin seperti Said bin Musayyab yang 50 tahun tak pernah ketinggalan sholat jamaah? Tidakkah kita ingin seperti Muhammad Al-Fatih yang sejak balik tak pernah meninggalkan sholat jamaah? Kita tingkatkan pula khusyuk dalam sholat kita. Tidakkah kita ingin demikian mesra berkomunikasi dengan Allah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menemukan kenikmatan terbesar dalam sholat? Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ali bin Abu Thalib pernah terkena panah. Di zaman itu belum ada anestesi seperti sekarang. Umumnya orang di zaman itu menggunakan khamr agar tidak merasa kesakitan saat anak panahnya dicabut. Namun Ali tidak mau. Ia minta anak panah itu dicabut saat sholat. Dan demikian khusyuk sholat. Ali tidak mengerang kesakitan saat anak panah itu dicabut. Kalau kita sudah muhasabah tentang tilawah dan hafalan kita, maka perlu menghadirkan resolusi agar di tahun baru ini tilawah kita lebih banyak, tadabbur kita lebih lama, dan hafalan bertambah. Kalau kita sudah muhasabah tentang sedekah kita, maka perlu menghadirkan resolusi agar di tahun baru ini sedekah kita lebih besar. Ini juga membuat kita lebih semangat untuk kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, dan tentunya kerja lebih ikhlas. Semoga dengan resolusi ini kita kemudian bertumbuh semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal kita di akhirat semakin banyak.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyuzahhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa hadil Allahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq wa kathir syawkataz zalimin waktubis salama wal amna li'ibadik ajma'in. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrij lana min khairatil ard wa barik lana fi thamarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.